Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dr. Tony Setiobudi dari Mount Elizabeth Hospital Singapura. Banyak yang nanya di komen tentang vitamin K, terutama vitamin K2. Apakah kalau minum vitamin D harus minum vitamin K2 juga? Di video ini saya akan bahas vitamin K2 mulai dari manfaatnya, asupan yang dianjurkan berapa, dan bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan vitamin K2. Saya juga akan share tentang clinical evidence yang ada mengenai vitamin K2. Ya, video ini lumayan panjang. Saya tulis alurnya di timeline di bawah ini. Kalian bisa langsung skip ke bagian yang kalian ingin tahu. Ya, semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Bagi kalian yang baru di channel ini, welcome to my channel. Jangan lupa subscribe. Saya akan terus bagikan info-info kesehatan yang akurat, up to date, dan bisa dipercaya, dan yang bisa dimengerti oleh kalian semuanya. Oke, kita pelajari sejarah vitamin K dulu. Vitamin K ini ditemukan tahun 1929 di Jerman sebagai nutrisi yang penting untuk pembekuan darah atau blood clotting. Nama awalnya adalah coagulation vitamin. Itu coagulation dalam bahasa Jerman menggunakan K. Makanya disebut vitamin K. Coagulation artinya adalah pembekuan darah. Jika kita terluka dan berdarah, vitamin K inilah yang membantu menghentikan pendarahan itu. Kalau seseorang mengalami defisiensi vitamin K, maka pendarahan akan lebih lama untuk berhenti. Itulah kegunaan vitamin K yang pertama. Pembekuan darah ini berbeda dengan pembekuan darah yang tidak normal akibat komplikasi COVID-19 atau komplikasi vaksin AstraZeneca yang sebenarnya dapat menimbulkan masalah. Tapi pembekuan darah oleh vitamin K adalah proses normal di dalam tubuh kita. Dalam beberapa dekade terakhir, vitamin K dipercaya punya manfaat yang jauh lebih banyak, bukan hanya sekedar untuk pembekuan darah. Nanti saya akan bahas lebih detail tentang manfaat ini. Tapi kita lihat dulu apa beda vitamin K1 dan K2. Vitamin K ini dibagi menjadi dua, vitamin K1 yang nama lainnya adalah phylloquinone dan vitamin K2 menaquinone. Yang membedakan antara vitamin K1 dan K2 adalah double bond yang kita lihat di sini. Vitamin K1 tidak punya double bond, sedangkan vitamin K2 punya double bond. Vitamin K2 sendiri juga dibagi lagi bermacam-macam tergantung dari panjang ekor atau side chain dari vitamin K. Tapi yang paling dominan di dalam tubuh kita adalah MK4 dan MK7. Angka 4 dan 7 adalah jumlah isoprene units pada ekor vitamin K. Vitamin K1 didapatkan dari sayuran hijau. MK4 didapatkan dari ayam dan telur, sedangkan MK7 didapatkan dari fermentasi makanan seperti natto atau Japanese fermented soybeans. Vitamin K2 juga diproduksi oleh bakteri di usus kita. Bakteri ini adalah normal flora di usus atau juga dikenal sebagai bakteri yang berguna, bukan bakteri yang menyebabkan penyakit. Sekarang, apakah peran vitamin K2 pada kesehatan tulang dan pembuluh darah? Banyak penelitian menunjukkan bahwa vitamin K2 punya manfaat berbeda dari vitamin K1. Kalau K1 berguna untuk proses pembekuan darah, vitamin K2 ini dipercaya dapat mengarahkan kalsium ke tempat yang semestinya, yaitu di tulang dan bukan di jaringan lunak seperti pembuluh darah. Sehingga vitamin K2 juga dipercaya dapat memberi efek perlindungan terhadap osteoporosis atau keropos tulang dan juga terhadap penyakit jantung koroner.
Sekarang saya akan jelaskan lebih detail mechanism of action dari vitamin K2. Kok bisa sampai dipercaya menguatkan tulang dan mengurangi pengapuran di pembuluh darah? Tapi kalian yang nggak ingin tahu secara detail, bisa skip ke bagian berikutnya, bisa lihat di timeline. Di dalam tubuh kita ada beberapa vitamin K dependent protein. Salah satunya adalah osteokalsin yang terdapat di tulang. Protein ini berfungsi untuk mengikat kalsium hidroksiapatite. Vitamin K2 berperan dalam mengaktifkan osteokalsin dengan menambah karbon melalui proses yang bernama gamma carboxylation. Jadi uncarboxylated osteokalsin atau UCOC yang non-aktif dirubah menjadi carboxylated osteokalsin atau COC yang aktif. COC ini dapat mengikat kalsium hidroksiapatite sehingga mineralisasi tulang bisa terjadi. Ini yang membuat tulang kita menjadi kuat. Jika vitamin K2 kita cukup, maka osteokalsin aktif akan lebih tinggi daripada osteokalsin yang tidak aktif. Kira-kira osteokalsin ini berfungsi sebagai magnet kalsium di dalam tulang. Tapi selain vitamin K2, ada vitamin D dan hormon lain yang mempengaruhi mineralisasi tulang. Jadi bukan hanya vitamin K2. Terus selain osteokalsin, ada vitamin K2 dependent protein lain yang bernama matrix glycoprotein, singkatannya MGP. Protein ini terdapat pada pembuluh darah. MGP juga diaktifkan oleh vitamin K2 melalui gamma carboxylation seperti osteokalsin. MGP aktif dapat mencegah pengapuran di pembuluh darah. Kalau tadi osteokalsin berfungsi sebagai magnet kalsium, MGP ini kira-kira berfungsi lebih seperti sapu untuk menyapu kalsium supaya tidak menempel di pembuluh darah. Jadi itulah mechanism of action dari vitamin K2 dependent protein, osteokalsin, dan matrix glycoprotein. Sekarang seberapa banyak asupan vitamin K2 yang dianjurkan? Sebenarnya belum ada rekomendasi asupan khusus untuk vitamin K2. Kalau untuk vitamin K secara keseluruhan, asupan harian yang dianjurkan untuk orang dewasa adalah 90 mikrogram untuk perempuan dan 120 mikrogram untuk laki-laki. Tapi persyaratan ini didasarkan pada kebutuhan vitamin K1 untuk mencegah pendarahan. Panel European Food Safety Authority atau EFSA belum menentukan dietary reference values untuk vitamin K dan vitamin K2 karena belum ada data yang cukup. Tapi disebutkan di WebMD bahwa para ahli vitamin K2 menyarankan asupan harian antara 10 sampai 45 mikrogram per hari. Tapi saya belum temukan referensinya di jurnal. Kalau dilihat dari angkanya, ini looks very reasonable. Sekarang makanan apa saja yang mengandung vitamin K2? Ada 5 makanan yang mengandung banyak sekali vitamin K2. Nomor 1, natto atau Japanese fermented soybeans. 100 gram natto mengandung 108 mikrogram vitamin K2. Kemudian nomor 2, telur ayam mengandung antara 67 sampai 192 mikrogram vitamin K2. Nomor 3, il atau belut. Terdapat 63 mikrogram vitamin K2 dalam 100 gram belut. Nomor 4, keju padat. 50 gram keju mengandung 12 sampai 50 mikrogram vitamin K2.
Kalau kalian makan makanan Italia yang otentik seperti pasta, satu porsi bisa dikasih keju sampai 50 gram. Terus yang kelima, daging ayam. 100 gram daging ayam mengandung 10 mikrogram vitamin K2. Dari sini asupan vitamin K2 setiap hari kalian bisa hitung sendiri. Setiap vitamin K yang tidak diperlukan oleh tubuh kita akan disimpan di hati atau liver untuk digunakan di kemudian hari. Jadi kalian tidak perlu mengasup vitamin K setiap hari. Apakah kita perlu minum suplemen vitamin K atau K2? Banyak sekali pendapat tentang suplemen, termasuk vitamin K2. Dan tidak jarang opini bias tentang suplemen ini dimunculkan karena ada unsur bisnisnya. Kita harus hati-hati dalam memilah-milah mana opini yang bias, yang ada konflik of interest, dan opini yang fair. Saya mencari opini atau evidence yang kemungkinan biasnya kecil. Opini ini saya dapatkan dari Cleveland Clinic, salah satu rumah sakit ternama di Amerika, yang menurut saya opininya sangat objektif dan tidak bias. Disebutkan di sini bahwa ada beberapa penelitian yang meneliti apakah kita semua, termasuk penderita osteoporosis, perlu mengkonsumsi suplemen vitamin K, termasuk K2. Hasilnya sangat beragam, ada yang bilang perlu, ada yang bilang tidak. Beberapa penelitian di Jepang menunjukkan bahwa suplemen vitamin K1 dan K2 dapat meningkatkan kepadatan tulang. Ada penelitian lain yang menunjukkan juga penurunan resiko patah tulang. Tapi ada penelitian lain yang menunjukkan bahwa suplementasi vitamin K tidak berpengaruh pada kepadatan tulang. Banyak penelitian yang dilakukan sejauh ini bermasalah dengan desain penelitian atau bermasalah dengan jumlah peserta yang sedikit. Jadi disimpulkan bahwa bukti untuk mendukung suplementasi vitamin K termasuk K2 belum cukup, kontradiktif dan tidak konsisten untuk membuat rekomendasi. FDA atau Food and Drug Administration di Amerika Serikat dan European Food Safety Authority atau EFSA di Eropa belum mengesahkan klaim manfaat vitamin K2 dan menganjurkan untuk menunggu hasil penelitian yang sedang berlangsung. Kemudian, apakah kita kekurangan vitamin K? Info ini saya dapatkan dari NIH, National Institutes of Health di Amerika Serikat. Sebagian besar masyarakat Amerika mendapatkan asupan vitamin K yang cukup. Data dari National Health and Nutrition Examination Survey 2011 dan 2012 menunjukkan bahwa pada orang dewasa berusia 20 tahun ke atas, rata-rata asupan vitamin K harian dari makanan adalah 122 mikrogram untuk wanita dan 138 mikrogram untuk pria. Levelnya juga di atas yang dianjurkan atau yang direkomendasikan. Jadi tanpa suplemen, asupan vitamin K-nya sudah cukup. Kalau ditambah suplemen, kalau suplemen ini diperhitungkan, rata-rata asupan vitamin K harian meningkat menjadi 164 mikrogram untuk wanita dan 182 mikrogram untuk pria. Sudah lebih dari cukup. Sekali lagi tanpa suplemen, asupan vitamin K-nya sudah cukup. Ini adalah data dari Amerika. Sekarang pertanyaannya, apakah data ini bisa dipakai untuk orang Indonesia, Singapura, atau orang Asia? Kalau kalian makan makanan yang bergizi, saya rasa asupan vitamin K-nya nggak jauh berbeda dengan apa yang dilaporkan di Amerika. Terus jangan lupa ada lagi tambahan
vitamin K2 yang diproduksi oleh bakteri di usus kita. Ini belum diperhitungkan. Kemudian NHS atau National Health Service di Inggris berpendapat bahwa kita semua bisa mendapatkan kebutuhan vitamin K dari makanan yang bergizi dan seimbang tanpa suplemen. Ya, ini adalah pendapat dari NHS. Mari kita lihat evidence dari vitamin K2. Ada beberapa studi di Cochrane Library tentang vitamin K dan vitamin K2. Perlu saya jelaskan di sini bahwa Cochrane meneliti semua evidence yang ada, termasuk RCT atau Randomized Control Trial, dan menyimpulkan secara keseluruhan dalam bentuk systematic review atau meta-analisis. Ini termasuk evidence kelas 1 dan bahkan lebih tinggi daripada RCT atau Randomized Control Trials, karena meta-analisis ini meneliti semua RCT yang ada. Jadi meta-analisis ini levelnya adalah level 1 tapi yang paling tinggi. Menurut artikel yang diterbitkan di tahun 2015, disimpulkan bahwa tidak cukup bukti untuk menentukan efektivitas suplementasi vitamin K untuk mencegah penyakit kardiovaskular. Jadi buktinya tidak cukup. Kemudian evidence berikutnya adalah meta-analisis juga. Menurut artikel yang diterbitkan di Nutrients pada Oktober 2020, kurang dari 1 tahun yang lalu, ini baru saja diterbitkan, disimpulkan bahwa vitamin K, baik K1 dan K2, tidak secara konsisten mencegah pengapuran pembuluh darah, aterosklerosis, atau arterial stiffness atau kekakuan pembuluh darah arteri. Mungkin ada beberapa manfaat pada orang yang sudah punya pengapuran di pembuluh darah pada saat penelitian dimulai. Studi yang diteliti bersifat heterogen. Follow up-nya relatif singkat dan outcome yang diteliti juga bervariasi. Disebutkan di sini juga bahwa suplementasi vitamin K jelas meningkatkan carboxylation dari MGP atau matriks gelap protein. Salah satu vitamin K dependent protein yang saya sebutkan tadi. Tapi peran dalam mengurangi pengapuran pembuluh darah belum dibuktikan secara pasti berdasarkan evidence yang ada. Terus satu lagi evidence dari meta-analisis yang diterbitkan pada tahun 2017. Disebutkan dari evidence yang ada, relationship antara vitamin K termasuk K2 dan metabolisme tulang saling bertentangan dan tidak jelas. Ini membuat saya penasaran. Saya tanyakan ke beberapa dokter jantung dan dokter tulang di Singapura tentang vitamin K2. Ya, tidak ada dari mereka satupun yang menggunakan vitamin K2 dalam praktek mereka, karena belum ada clinical evidence yang jelas tentang manfaatnya, baik untuk jantung dan untuk tulang. Vitamin K2 ini seperti banyak sekali obat yang sudah diteliti di laboratori menunjukkan efek perlindungan, dan secara dilihat dari biochemical marker juga menunjukkan manfaat, tetapi tidak sampai menunjukkan clinical outcomes kalau dilihat dari penelitian yang ada. Jadi banyak sekali obat seperti ini yang tidak pernah dipakai sama sekali. Sekarang siapa saja yang rentan terkena vitamin K deficiency? Bayi yang baru lahir punya risiko tinggi terkena defisiensi vitamin K yang dapat menyebabkan pendarahan spontan. Ini terjadi karena vitamin K tidak disalurkan ke plasenta dan ke baby saat ada di dalam kandungan, saat baby berada di dalam kandungan. Oleh karena itu, American Academy of Pediatrics
merekomendasikan single injection saat bayi lahir. Jadi semua bayi yang lahir di Singapura diinjeksi vitamin K. Mungkin di Indonesia seperti itu juga. Terus yang kedua, mereka yang punya masalah pencernakan, malabsorption atau gastrointestinal disorder. Ya, vitamin K ini mungkin tidak diserap dengan baik di saluran pencernakan. Jadi kadar vitamin K di dalam tubuh perlu dimonitor. Dokter akan menganjurkan pasien untuk minum suplemen vitamin K bila diperlukan. Sekarang bagaimana cara kita mengetahui kadar vitamin K di dalam tubuh? Tes vitamin K ini jarang sekali dilakukan dan bukan cara standar untuk menentukan apakah seseorang mengalami vitamin K deficiency. Karena ini bukan tes rutin, ya, biasanya ini dilakukan di laboratorium yang besar dan hasilnya bisa memakan waktu beberapa hari. Defisiensi vitamin K biasanya ditemukan ketika terjadi pendarahan yang tidak terduga atau yang berlebihan. Prothrombin time atau PT dan International Normalized Ratio (INA) adalah tes yang dilakukan untuk kasus seperti ini. Jika hasilnya tidak normal dan ada suspek vitamin K deficiency, maka vitamin K akan diberikan melalui injeksi. Jika pendarahan berhenti dan PT atau prothrombin time kembali normal, maka kekurangan vitamin K ini diasumsikan sebagai penyebabnya. Jadi, tes yang dilakukan bukan vitamin K itu sendiri. Terus, apakah vitamin D tanpa vitamin K2 berbahaya? Tidak ada bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa vitamin D dalam dosis wajar sesuai rekomendasi berbahaya tanpa asupan vitamin K2 yang cukup. Juga tidak ada bukti bahwa vitamin K2 dapat mengurangi resiko toxicity vitamin D dan hyperkalsemia. Jadi menurut saya yang berbahaya adalah vitamin D dosis tinggi. Ini adalah culprit dari vitamin D toxicity dan hyperkalsemia. Kalian bisa nonton video tentang vitamin D toxicity yang sebelumnya. Jadi harapan bahwa suplemen vitamin K2 dan dengan tidak mengkonsumsi kalsium dapat mengurangi resiko keracunan vitamin D adalah harapan kosong. Cara menghindari keracunan vitamin D adalah dengan mengkonsumsi vitamin D sesuai rekomendasi Endocrine Society. Anda pasti tidak keracunan. Siapa yang tidak boleh minum suplemen vitamin K? Suplemen vitamin K tidak boleh diminum jika Anda minum warfarin atau obat pengencer darah. Pasien yang denyut jantungnya tidak teratur atau aritmia, atau mereka yang pernah operasi ganti katup jantung dan yang pernah terkena DVT atau deep vein thrombosis, pembekuan darah di kaki. Biasanya dianjurkan minum warfarin. Vitamin K dan warfarin ini punya efek antagonistik antara satu dan yang lain. Jika Anda mengkonsumsi warfarin, Anda tidak disarankan untuk minum suplemen vitamin K. Ini adalah info yang sangat penting. Konsekuensi yang tidak diinginkan seperti penggumpalan darah yang berbahaya bisa terjadi karena vitamin K dapat mengurangi efek dari warfarin. Kemudian, apa saran bagi penderita osteoporosis atau penderita jantung koroner tentang vitamin K2? Vitamin bukanlah jalan pintas untuk kesehatan dan pencegahan penyakit kronis. Banyak orang berpikir mereka bisa makan apa saja yang diinginkan tanpa olahraga. Dengan minum vitamin yang banyak, mereka berharap tetap sehat. Ini adalah juga harapan yang kosong. Banyak cara hidup sehat yang memiliki bukti manfaat
yang jauh lebih kuat seperti makan makanan yang bergizi, menjaga berat badan, dan mengurangi asupan lemak jenuh, trans fat, garam, dan gula. Jika Anda berisiko terkena osteoporosis, asupan kalsium dan vitamin D yang cukup sesuai anjuran akan jauh lebih bermanfaat daripada minum suplemen vitamin K2. Kalau Anda punya risiko penyakit jantung koroner, menjaga makanan seperti yang saya sebutkan tadi dan menjaga berat badan dan olahraga yang teratur akan lebih melindungi daripada berharap pada suplemen termasuk vitamin K2. Sekarang kesimpulannya apa? Nomor 1, vitamin K2 dipercaya dapat mengarahkan kalsium ke tempat yang semestinya, di tulang dan bukan di pembuluh darah. Tapi uji klinis belum menunjukkan bukti yang solid bahwa suplemen vitamin K2 dapat memberi efek perlindungan terhadap osteoporosis dan penyakit jantung koroner. Kemudian nomor 2, sebagian besar dari kita mendapatkan asupan vitamin K yang cukup, terutama yang gizinya terjamin. Jadi kita tidak perlu minum suplemen vitamin K termasuk K2. Yang nomor 3, mereka yang punya masalah dengan pencernaan, malabsorption, dan gastrointestinal problem beresiko terkena defisiensi vitamin K. Pasien ini harus mengikuti anjuran dokter apakah perlu minum suplemen vitamin K. Nomor 4, jika Anda minum vitamin D secara wajar dan levelnya di antara 40-60 nanogram per mililiter, Anda tidak perlu minum vitamin K2. Tidak ada bukti yang menunjukkan vitamin K2 bisa mengurangi resiko vitamin D toxicity atau hyperkalsemia. Minum vitamin D dosis tinggi dan berharap vitamin K2 dapat menyelamatkan seseorang dari keracunan adalah harapan kosong. Nomor 5, jangan minum vitamin K kalau Anda minum obat pengencer darah seperti warfarin. Ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti penggumpalan darah di jantung, paru, dan otak yang bisa berakibat fatal. Semoga informasi ini berguna bagi kalian semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Saya Dr. Tony Setiobudi. Thank you for listening. Stay safe dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.